Kok ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kami dari kelompok 10 kelas C riset matkul riset operasi akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mengangkat judul menghitung keuntungan maksimal yang diperoleh perdagangan sate pedagang sate dalam sehari dengan linear programming menggunakan metode grafik. Next. Untuk anggota kelompok kami ini ada 4 orang, yaitu Muhammad Kefa Azmi dengan NIM akhir 3033, lalu ada Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 3052, lalu Fadil Satrio Mulyo dengan NIM akhir 3063, dan Vincent Anthony dengan NIM akhir 3065. Next. Latar belakang yang kami angkat dalam permasalahan ini itu pedagang sate adalah bagian integral dari industri makanan di berbagai negara, terutama di Indonesia, di mana sate merupakan makanan yang sangat populer. Untuk mengoptimalkan keuntungan harian pedagang sate, mereka perlu mengelola persediaan dan penjualan mereka dengan seefisien mungkin. Dengan memanfaatkan metode linear programming, kita dapat mewujudkannya. Jadi, pedagang sate dapat menghitung keuntungan maksimal yang dapat diperoleh pedagang sate dalam sehari agar memperoleh keuntungan maksimalnya. Lalu alasan kami memilih linear programming adalah karena linear programming merupakan teknik matematis yang sangat efektif untuk mengoptimalkan fungsi tujuan tertentu dengan mempertimbangkan sejumlah kendala yang ada. Dalam konteks ini, kendala-kendala tersebut dapat mencakup ketersediaan bahan baku, lalu kapasitas maksimum penjualan, dan biaya produksi. Next. Di sini terdapat variabel dan fungsi tujuan. Yang pertama, jumlah sate yang akan diproduksi dan dijual untuk setiap jenis sate. Nah, yang kami ambil di sini ada sate ayam dan sate kambing. Lalu yang kedua, jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap jenis sate. Lalu fungsi tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan harian dengan mempertimbangkan harga, penjualan, dan biaya produksi untuk setiap jenis sate. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita memikirkan kendalanya. Kendalanya yang pertama itu ketersediaan bahan baku. Jadi pedagang sate itu harus memastikan bahwa persediaan bahan bakunya itu ya misalkan daging, bumbu dan lain-lain itu tidak melebihi kapasitas penyimpanan mereka. Yang kedua itu kapasitas penjualan. Dagang sate juga mungkin memiliki batasan pada jumlah satenya yang dapat dijualnya dalam sehari karena faktor seperti waktu operasional dan permintaan pasar. Yang ketiga ada biaya produksi. Biaya produksi per unit sate itu juga harus diperhitungkan setiap harinya, termasuk biaya dagingnya, daging, bumbu, dan tenaga kerja. Lalu di sini kita menggunakan metode grafik. Apa sih itu metode grafik? Jadi metode grafik itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah linear programming dengan mewakili kendala dan fungsi tujuan dalam grafik dua dimensi dengan memetakan variabel keputusan pada sumbu X dan Y serta menggambar garis-garis yang mempresentasikan kendala-kendala titik optimal yang mewakili solusi optimal dapat diidentifikasi. Nah, manfaat dari metode grafik ini yang pertama ada optimalisasi keuntungan. Jadi kita memanfaatkan linear programming dan memungkinkan pedagang sate untuk mengidentifikasi kombinasi produksi dan penjualan yang menghasilkan keuntungan maksimal.
Yang kedua tuh efisiensi operasional. Dengan memperhitungkan kendala-kendala seperti yang tadi, yang saya sudah jelaskan, seperti ketersediaan bahan baku dan kapasitas penjualan dan lain-lain itu, dapat mengelola operasional mereka dengan lebih efisien. Dan yang ketiga, penyesuaian strategi. Dengan memahami dampak variasi dalam variabel keputusan, pedagang sapi juga dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan strategi produksi dan penjualan. Dengan menerapkan linear programming dengan metode grafik, pedagang sate juga dapat mengoptimalkan keuntungan mereka dan menghadapi persaingan pasar dengan lebih baik. Lalu permasalahan permasalahannya itu sate kambing dan ayam ini adalah salah salah satu makanan yang digemari oleh banyak warga Jember. Pada studi kasus ini kami telah mewawancarai seorang pedagang sate di Jalan Sumatera nomor 127. Pedagang sate tersebut memiliki stok sebanyak 500 tusuk sate per hari dengan modal sebesar 800.000. Modal awal yang dimiliki digunakan untuk stok sate dengan biaya sebesar 10.000 per porsi sate ayam dan 20.000 per porsi sate kambing. Dagang sate ini dapat laba sebesar 6.000 untuk setiap penjualan satu porsi sate ayam dan 15.000 untuk tiap penjualan porsi sate kambing. Dari permasalahan tersebut ingin ingin diketahui terkait dengan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh oleh pedagang sate dalam sehari. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Dalam mencari keuntungan maksimal dari stok dan penjualan pedang sate, kami menggunakan metode grafik. Metode grafik merupakan salah satu metode linear programming yang ada untuk menyelesaikan sebuah permasalahan linear. Metode grafik ini mengubah masalah yang ada dalam bentuk aritmatika yang kemudian dijabarkan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Dan persamaan atau pertidaksamaan yang diperoleh akan disederhanakan dan kemudian dihitung untuk mencari titik X dan titik Y untuk setiap permasalahan. Penyelesaian masalah didapatkan sebuah tabel dari permasalahan yang ada itu sate, modal, tabel pertama sate, modal dan laba. Kemudian untuk sate yang ayam tuh modalnya 10.000 dan labanya tuh 6.000 per porsinya. Kemudian untuk sate kambing modalnya 20.000 dengan labanya 15.000 per porsi. Dan dari 50.000 porsi sate ayam dan kambing didapatkan labanya itu 800.000 total keseluruhan penjualannya. Jadi didapatkan sebuah permasalahan dalam bentuk Z sama dengan 6.000 A ditambah 15.000 K. Sehingga Z itu sama dengan 2A ditambah 5K. Untuk kendalanya yang didapatkan ayam atau A ditambah kambing atau K itu kurang lebih sama dengan 50. Dan untuk A plus 2K kurang lebih sama dengan 80. Dan A harus lebih besar sama dengan 0 dan K harus lebih besar sama dengan 0. Next. Dari kendala yang didapatkan tadi, jadi untuk A plus K lebih besar sama dengan 50, jika A itu sama dengan 0, maka K sama dengan 50, maka didapatkan titik 0,50. Dan jika K sama dengan 0, maka A sama dengan 50, maka didapatkan titik 50,0. Nah, kemudian untuk A tambah 2 kurang lebih sama dengan 80. Jika A sama dengan 0, maka 2K sama dengan 80. Maka K itu hasilnya 40. Maka didapatkan titik 0,40. Jika K sama dengan 0, maka A sama dengan 80. Maka didapatkan titik 80,0. Next. Dari penyelesaian tadi, maka di sini kita akan mendapatkan gambar grafiknya. Tapi kita mencari titik potong untuk permasalahan
untuk cari solusi dari permasalahan itu. Maka untuk mencari titik potong dilakukan sebuah teknik eliminasi. Jadi untuk A plus K sama dengan 50 dan A plus 2K sama dengan 80. Maka dilakukan eliminasi, dikurangkan untuk A-nya, maka hasilnya adalah minus K sama dengan minus 30. Sehingga K hasilnya sama dengan 30. Kemudian dilakukan teknik substitusi untuk mencari A. A plus K sama dengan 50. A tambahkan 30 karena K-nya tadi sudah ditemukan 30 sama dengan 50. Sehingga hasilnya A sama dengan 20. Maka didapatkan titik koordinat 20,30. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan titik terluar yang memenuhi, kita substitusikan ke fungsi objektifnya, fungsi Z 2A plus 5K. Untuk titik 0,40 kita substitusikan, maka hasilnya sama dengan 200. Untuk titik 20,30 hasilnya menjadi 190. Lalu untuk titik 60,0, 50,0 maksudnya, mendapatkan hasil 100. Nah, di sini kita mendapatkan nilai tertinggi itu di titik 0,40. Maka hasil dari penyelesaian masalahnya itu 0 porsi sate ayam dan 40 porsi sate kambing. Next. Nah, kesimpulannya, dalam rangka mencari keuntungan maksimal untuk penjualan sate ayam dan kambing, kami mengadopsi metode grafik. Metode ini terbukti efektif dalam menangani permasalahan linear. Seperti yang kami terapkan pada studi kasus ini melalui penggunaan metode grafik, kami dapat menentukan keuntungan maksimal dari penjualan sate. Dari permasalahan tersebut, didapati solusi untuk mendapatkan keuntungan maksimal seperti berikut, yaitu penjualan sate ayam sebanyak 0 porsi dan penjualan sate kambing sebanyak 40 porsi. Dengan demikian, implementasi metode grafik dalam mencari keuntungan terbesar pedagang sate di Jember dapat dimaksimalkan laba pedagang sate secara signifikan. Next. Nah, berikut dokumentasi bersama penjualnya dan surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.